Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba sang ayah keluar dengan tubuh yang masih lemas, dadanya masih sakit, napas sesekali cuman sesak napas. Ayahnya keluar, ya, ngambil jaket yang selalu digunakan untuk ngojek. Sang ayah pun di sini menyalakan sepeda motor dan pergi entah kemana. Kejadian itu siang. Lepas maghrib, ayah belum juga pulang. Mendekati ba'da isya, barulah terdengar sepeda motor dari sang ayah. Ketika ayah pulang, beliau tidak pulang dengan tangan kosong. Beliau pulang dengan jajanan, makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Tanpa harus mengutang, tapi harus memaksakan diri bekerja dengan kondisi yang sedang sakit. Kalimat yang diucapkan ayah Bang Rian yang jelas terdengar dari kupingnya masuk ke dalam sanubarinya, itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan mendiang almarhum ayah dari Bang Rian sebelum beliau wafat beberapa hari setelah beliau mengatakan itu kepada Bang Rian. Pada saat kepergian sang ayah, Bang Rian yang mendekati ujian akhir di sekolah menengah atas sama sekali tidak terlalu sedih, tapi tidak terlalu, dia bilang. Aku lebih fokus untuk belajar biar bisa lulus dapat nilai bagus, biar bisa dapat beasiswa di universitas nanti. Kematian ayah ya sudah takdir, dia bilang. Sakitnya pun udah lama. Sebelum mendekati lah 1 bulan lah mendekati sebelum ayahnya meninggal dunia, ayahnya ini memang nggak mau diam di rumah. Bang Rian di sini berpikir, bapak nih ngapain nyari gegara aja nih, sakit-sakit kayak gitu, keluyuran kemana coba, nggak jelas, nggak tahu, bawa hasil juga nggak, sibuk terus bapaknya, pergi pagi, pulang siang dijemput lagi sama temennya, pulang malam. Nggak tahu apa yang dikerjakan sama bapaknya. Dalam kondisi yang sakit parah. Dalam kondisi dadanya itu sesak. Kalau dia batuk itu pasti dahaknya itu darah. Makanya Bang Rian nggak terlalu sedih ya ketika bapaknya meninggal. Malah Bang Rian berpikir begini, cari gegara sendiri, udah tahu sakit, keluyuran nggak jelas, meninggal kan, drop kan, malah itu yang ada di pikiran Bang Rian. Pikiran singkat, pikiran cetek dari Bang Rian pada saat itu. Padahal ada sesuatu yang tengah dipersiapkan oleh sang ayah untuk kehidupan ke depan dari Bang Rian tanpa beliau sadari. Itulah seorang ayah bergerak tanpa kita lihat, ada tanpa kita rasakan. Itulah kekuatan seorang ayah. Singkat cerita, setelah kematian sang ayah, Bang Rian lah di sini ya, yang harus menopang keluarga tersebut, menggantikan seorang ayah, karena beliau anak sulung, anak pertama. Sang ibu udah ndak muda lagi. Walaupun ibunya mencoba untuk mencari rezeki dengan bantu-bantu tetangga-tetangga sekitar buat nyuci, setrika, bantu-bantu masak. Ya, cukuplah untuk makan sehari-hari, tapi tidak untuk biaya sekolah anak-anaknya. Pada saat itu, Bang Rian ini tengah membutuhkan biaya besar untuk beberapa bulan ke depan. Karena mau menghadapi akhir semester nih. Banyak yang harus dipersiapkan.
Bang Rian pun di sini pusing 7 keliling. Nanyalah sama ibunya, Bu, nggak ada apa Bu, Bapak ninggalin harta warisan. Tanah yang ibu ceritakan dulu warisan dari kakek. Kalau ada ya jual Bu. Aku butuh biaya Bu. Kalau semesterku nggak dibayar, aku nggak bisa ikut ujian nanti Bu. Dan aku juga harus membeli perlengkapan ujian praktek. Aku juga mau Bu ikut tes di universitas-universitas. Kan perlu ongkos. Gimana ya Bu? Aku bingung. Di tengah kebingungan, Bang Rian pada saat itu memikirkan uang untuk kehidupan kedepannya, untuk mencapai cita-cita dan mimpinya. Di sini, di dalam kisah yang dibagikan Bang Rian ini, seakan-akan ada sosok malaikat yang membantu keluarga tersebut. Seorang sahabat dari ayah, yang 1 bulan belakangan ini selalu menemani sang ayah pergi entah kemana, jemput ayahnya pagi, malam baru ngantar pulang pakai sepeda motor. Seorang sahabat yang Bang Rian di sini menyebutnya dengan Pak D. Kurang lebih sekitar belum 40 hari lah kematian dari ayahnya si Bang Rian ini. Si Pak D tiba-tiba datang ke rumah Bang Rian, menemui Bang Rian, adik-adiknya, menemui ibu dari Bang Rian. Si Pak D ini memberikan amplop coklat yang awalnya Bang Rian tidak tahu isi amplop coklat itu apa. Dikasih, diterima sama ibunya si Bang Rian, dan si Pak D ini yang akrab dekat lah sama si Bang Rian. Karena dari kecil Pak D ini sering main sama bapaknya. Si Pak D mengatakan, Yan, apa rencanamu setelah lulus nanti? Sebentar lagi kan? Iya Pak D, tidak lama lagi, hitungan bulan. Ya, apa rencanamu? Mau lanjut kerja atau mau nerusin kuliah? Ya pengennya sih aku kerja sambil kuliah Pak D. Kalau kuliah tapi aku tidak kerja, kan tidak mungkin. Gimana aku mau buat ongkos? Gimana aku mau bantu-bantu adik-adik? Ya udah, kalau kamu mau kuliah, kamu jangan bingung, kamu jangan pusing kan. Biaya semester-semester, biaya hari-hari, biaya kamu untuk kuliah sampai selesai, kamu jangan khawatirkan. Dan kamu nggak usah risau juga. Sama biaya untuk adik-adikmu di sini, biaya sekolahnya sama untuk ibumu. Itu di dalam amplop ada sejumlah uang. Yang mana si Pak D ini awalnya mengatakan itu uang urunan atau uang sumbangan dari teman-teman ayah-ayahnya yang banyak. Ya, itu dikumpulin, baru sekarang diberikan. Yang mana di sini membuat si Bang Rian ini penasaran. Tadi ngomong biaya kuliah, biaya adik-adik, berarti banyak dong uangnya. Bang Rian pun di sini mencoba ngecek. Ternyata di dalam amplop itu di tahun 2004 isinya cuma 10 juta. Ya, nominal yang cukup besar, tapi itu tidak cukup untuk membiayai sampai lulus kuliah. Lagi-lagi di sini Bang Rian menganggap si Pak D ini nular penyakit bapak. Itu anggapan dari Bang Rian. Namun apa yang diucapkan sama si Pak D ini ndak ingkar. Setelah Bang Rian lulus, Bang Rian langsung ditemui lagi sama si Pak D. Si Pak D ini mengantarkan sebuah sepeda motor. Motor baru. Masih pakai bungkus joknya. Motor baru, bukan motor second. Yang mana si Pak D mengatakan, nih, motor buat kamu kuliah. Di mana universitas tujuanmu, Yan? Kamu bilang sama Pak D. Pak D akan membiayaimu. Itu janjiku sama almarhum ayahmu. Barulah di sini Bang Rian itu percaya dengan apa yang diucapkan Pak D, dan di saat itulah Bang Rian ini, maaf sekali lagi ya, saya tidak sanggup buat ngucapin ini.
Bang Rian benar-benar melupakan sosok almarhum ayahnya dan menganggap Pak D inilah yang pantas disebut sebagai ayah karena telah memberikan sesuatu yang nyata. Dia membandingkan itu. Bang Rian menganggap bapaknya ini cuma bullshit, janji-janji, tidak bisa membuktikan. Sedangkan Pak D janji mau kuliahin aku, ada buktinya dikasih motor. Aku ditanya mau kuliah di mana. Seketika sosok ayah di hati Bang Rian benar-benar hilang, tergantikan oleh sosok Pak D. Yang mana Pak D di sini berperan bukan untuk menggantikan sosok ayah di hati Bang Rian, bukan, tapi menjalankan amanat dari almarhum ayah Bang Rian. Disinilah masuk kita ke inti polemik dalam kisah ini. Hari-hari berlalu, kehidupan di rumah ya, ibu, adik-adik Bang Rian ini sekarang sudah mulai cukup membaik karena amplop coklat yang diberikan Pak D dijadikan modal usaha, usahanya bisa jalan, cukuplah untuk makan, biaya sekolah adik-adik. Sedangkan si Bang Rian ini fokus, dia kuliah, fokus, sama sekali ndak mau mikir yang lain. Tujuannya aku harus menjadi orang, biar nggak kayak bapak jadi tukang ojek. Di situ dia sudah mulai sedikit menyombongkan diri, menganggap profesi-profesi itu ya ada batas-batasannya lah. Orang-orang yang berpendidikan lah, itu yang pantas untuk hidup mewah, mapan. Oke, Bang Rian di sini kuliah, dibiayai terus sama si Pak D. Sosok ayah sudah mulai hilang. Singkat cerita, selesailah si Bang Rian ini wisuda. Sekarang Bang Rian sudah menyandang gelar SE. Bukan sarjana ece-ece, tapi sarjana ekonomi. Lulusan terbaik, berpotensi untuk mengikuti tes CPNS. Akhirnya di sini langkah Bang Rian sampai ke arah tujuan yang memang sudah ditargetkan oleh beliau. Ketika mengikuti tes CPNS, Bang Rian lulus. Beliau sekarang sudah terikat menjadi salah satu pegawai instansi pemerintahan atau ASN, pegawai negeri. Itulah bahasa kerennya. Yang mana Bang Rian ini nggak sadar perjalanannya yang mulus, perjalanannya yang enak aja dilalui Bang Rian. Nggak kayak dulu dia bilang hidup susah sama bapak, enak sama Pak D. Dia nggak sadar perjalanan yang mulus, yang lurus sudah merubah sifat watak karakter asli dari Bang Rian. Ketika beliau sudah menggunakan baju dinas, sudah berstatus sebagai ASN, kesombongan mulai terlihat dari Bang Rian. Dadanya mulai membusung. Wawak-wawak yang di warung itu, yang dulu ngata-ngatain, bayar dulu utang bapakmu, bayar dulu utang, baru boleh ngutang lagi. Udah nggak berani ngomong apa-apa lagi sama Bang Rian. Bang Rian sekarang sudah menjadi ASN, pegawai negeri. Oke? Terus di sini waktu berjalan sampai di mana? Bang Rian ini menikah. Sudah tinggal di rumah sendiri. Sedangkan ibu adik-adiknya masih tinggal bertiga. Bang Rian tinggal lah sama istrinya sampai di mana? Di suatu ketika sang ibu yang usianya sudah sangat renta sekali mulai sakit-sakitan, dibawa lah, ditarik sama Bang Rian. Bu, sama Rian yuk, biar istri Rian yang ngerawat ibu, adik-adik juga tinggallah sama kami di sini. Tinggallah ibu tadi dirawat sama istrinya Bang Rian. Dan disinilah apa yang tidak diketahui selama ini oleh Bang Rian terbongkar, yang membuat kesombongannya nggak ada artinya lagi.
kesombongannya itu menjadi bumerang untuk kehidupan Bang Rian sampai hari ini. Ketika ibu sakit, sang ibu di sini mencoba untuk mengajak si anak sulung bicara empat mata, bicara dari hati ke hati, dari ibu ke anaknya. Apa yang dibicarakan? Apa yang dibahas ibu Bang Rian dan si Bang Rian? Pembahasannya di sini tentang almarhum ayah. Awal kalimat yang diucapkan oleh ibu membuat Bang Rian ini agak sedikit kaget. Ibunya bilang gini, "Bang, abang masih ingat sama almarhum bapak?" Yang mana pertanyaan itu ya bikin Bang Rian ini tiba-tiba geger. Seakan-akan kayak gempa bumi. Nggak tahu, ketika ditanya kayak gitu, kontak aja badannya. Perasaannya mulai nggak enak. Ya. Aneh, dia bilang. Sekali lagi, diulang sama ibunya. "Bang, ibu nanya, abang masih ingat nggak sama almarhum bapak?" Dua kali ibunya ngomong kayak gitu. Nggak bisa dijawab sama Bang Rian. Dia nggak tahu harus menjawab apa. Sampai di mana ibunya kembali berucap, "Bang, mungkin sekarang waktunya yang tepat. Ibu kembali mengingatkan abang. Ya mungkin juga ini untuk yang terakhir kalinya ibu dapat langsung mengingatkan abang, memperingatkan abang. Kalau abang punya bapak, kalau abang tidak sepatutnya untuk melupakan bapak, tidak sepatutnya untuk menganggap bapak itu tidak ada. Kamu punya bapak, Bang. Makamnya ada. Jangan lagi kamu menganggap bapakmu gak ada. Kamu lihat adik-adikmu, Bang. Setiap kamu mengatakan bapakmu gak ada, aku gak dibesarin sama bapak, suksesku bukan dari buah tangan bapak. Kamu lihat muka-muka adikmu. Mereka gak senang, Bang, dengan apa yang kamu ucapkan, tapi mereka gak berani, Bang. Gak berani ngomong, gak berani bertindak. Karena kamulah dulur tuanya, panutan mereka. Tapi mereka, Bang, mereka selalu ingat dengan almarhum bapaknya. Walaupun, Bang, walaupun kamu ingat kehidupan mereka di masa kecil tidak sebahagia kehidupanmu di masa kecilmu. Kamu ingat adikmu lahir, yang perempuan lahir, kamu ingat saat di mana bapak sama ibu udah ada kerjaan, warung tutup. Si bontot, kamu ingat bapak udah sakit-sakitan. Bapak masih banyak tanah warisannya, dijual. Untuk apa? Apa yang kamu rasakan tidak pernah dirasakan adik-adikmu. Tapi ingat, Bang, mereka menganggap bapaknya ada. Mereka masih sering ziarah ke makam bapaknya, dan di setiap doanya selalu ada doa untuk bapaknya. Tapi kamu apa? Kamu yang sudah hebat kayak sekarang, malah kamu menganggap nggak ada bapak. Ingat yo, Bang. Bencimu sama bapakmu boleh, tapi ingat, jangan sampai kalimat "kalau kamu nggak ada bapak" terdengar oleh cucuku nanti. Ingat yo, jangan bawa orang lain untuk benci bapakmu. Kalau kamu benci silakan, tapi jangan ajarkan cucumu nanti untuk melupakan kalau dia punya mendiang kakek. Mendiang kakek, suamiku yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki prinsip hidup, yang memiliki tidak dimiliki oleh laki-laki lain. Kesabaran.
Di momen inilah, ibunda dari Bang Rian menceritakan perjuangan seorang ayah yang tidak ditampakkan di hadapan Bang Rian. Anaknya tidak perlu tahu seberapa susah kehidupan ayahnya. Tidak perlu tahu perjuangan ayahnya untuk membahagiakan anak-anaknya. Mulai satu demi satu cerita di masa lampau diceritakan ke Bang Rian. Mulai dari tuduhan-tuduhan Bang Rian yang mengatakan kalau bapaknya PHP, kalau bapaknya cuma bisa janji doang. Ibundanya mengatakan, ndak ada maksud bapakmu ya untuk bikin kamu berharap. Ibu sudah berulang kali memperingatkan bapakmu, Pak, Rian tuh beda loh sama adik-adiknya. Rian itu penendam. Jangan kamu janji-janjikan kayak gitu. Ndak, Bu. Ndak. Bapak ndak janji. Memang iya. Kalau laku, Bu, aku belikan. Apa yang mau dia? Aku kasih. Wah, anakku. Untuk apa, Bu? Uang kalau bukan untuk anak. Ya mudah-mudahan aja, Bu, laku. 100%, 1000% ya. Ayahmu berjuang menaruh harapan agar usahanya itu memang benar-benar berhasil dan bisa membelikan apa yang kamu inginkan. Dengan harapan, perjuangan, kerja keras. Kamu bilang, bapakmu, tukang hutang. Kalau nggak hutang, nggak makan. Ingat ya, yo, bapakmu makan nggak sendirian. Bahkan setahu ibu, bapakmu itu jarang makan di rumah ini. Bukan karena bapakmu itu jajan di luar foya-foya, ndak. Bapak lebih memikirkan porsi makan kalian. Dengan hasil yang didapat hari ini, kalau bapak nimbrung ikut makan, otomatis porsi makan kalian nggak bisa sampai kenyang. Kalau kalian nggak kenyang, tidurnya nggak nyenyak, besok sekolah gimana? Kamu tahu bapakmu makan di mana? Kamu tahu gimana cara bapakmu itu nyari duit buat kita bisa makan? Ngojek. Itu kan taunya kamu bapak dari rumah. Kamu tahu bapakmu selain ngojek kerjanya apa? Nggak kan? Apa aja Yan? Di pasar, jadi kuli panggul. Ayo! Ada yang ngajak kerja bangunan. Ayo! Nggak ada yang digolongkan atau dikategorikan kerja berat, kerja sulit. Nggak ada. Asal bisa dia lakukan, asal menghasilkan uang untuk dibawa pulang, untuk anak istri, semua dilakukan. Sampai-sampai ibu yang melarang bapakmu kerja serabutan kayak gitu karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Hutang sana sini yang bikin kamu malu. Kamu tahu dah, semua sudah dilunasin sama bapakmu. Biar kamu ndak malu. Kamu tahu, setiap hari bapakmu yang sudah selalu berdiri di luar pagar sebelum kamu keluar dari sekolahan, kamu tahu, dari rumah sepeda motor bapakmu itu dituntun ya, didorong. Bukan nggak ada minyak, minyaknya ada. Tapi takut habis ketika sedang bonceng kamu, dilihat sama teman-teman kamu, kamu malu. Mau beli minyak, nggak ada uang, terpaksa ngutang depan kamu, bapakmu malu. Terpaksa. Dari rumah sepeda motornya dituntun. Kalau ditanya orang, kenapa Pak? Mogok. Kamu tahu. Nah
kalau kamu udah naik motor baru dinyalain motornya. Sampai ke rumah. Itulah perjuangan bapak. Jalan kaki dari rumah ke sekolahan kamu tanpa menuntun motor. Ibu rasa capeknya udah kebangetan. Kalau nuntun motor ditambah beban motor, gimana rasanya? Lebih capek enggak? Tapi bapakmu enggak ngeluh. Bapakmu selalu tepat waktu. Apalagi yang membuat kamu benci sama bapakmu? Bapakmu enggak bisa menguliakan kamu. Bapakmu enggak bisa menjadikan kamu seperti sosok seperti sekarang. Ya, itu yang ada di pikiran si Bang Rian, yang tidak dapat disangkal oleh ibunya, yang masih bisa dipertahankanlah oleh ego Bang Rian. Karena itu fakta, ayahnya kan sudah meninggal. Tapi ingat, beberapa hari sebelum ayahnya meninggal dunia, apa yang beliau ucapkan? Bang, mudah-mudahan yuk Bapak bisa membelikanmu sepeda motor. Bukan untuk ngojek, tapi untuk pergi ke kampus untuk kuliah. Kamu bisa kuliah. Apa yang beliau ucapkan, itu sudah dilalui oleh Bang Rian. Bukan atas pertolongan biaya dari Pak D, bukan. Namun dari usaha sebelum beliau meninggal dunia. Yang Bang Rian katakan, gegara sendiri sih. Lagi sakit parah, keluyuran terus tiap hari pulang malam. Drop kan? Meninggal kan? Nggak ada hasilnya juga. Yang beliau katakan seperti itu. Yang dianggapnya bapaknya ini keluar cuma main-main mungkin dalam keadaan sakit. Itulah yang dapat membuat Bang Rian bisa seperti sekarang. Tes CPNS itu ndak murni. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Pak D. Pak D dapat duit dari mana? Kok Pak D bisa seroyal itu sama Bang Rian? Beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal dunia, beliau memang ndak pernah diam di rumah. Ada tender, ada tanah lah yang dipakangnya, yang memang sedang hot, ya, yang sedang hot prospek. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia, persyaratan jual beli, si penjual sudah bertemu dengan si pembeli, negosiasi harga sudah putus, tinggal mempersiapkan berkas-berkas surat jual beli, sertifikat tanah, ukuran tanah, tinggal mempersiapkan itu saja dan tidak lama lagi pencairan. Ketika pencairan terjadi transaksi jual beli, otomatis Pak Kang atau penghubung, mediator, ini yang paling dulu dapat fee-nya. Dan menurut cerita dari ibunya Bang Rian, di sekitar tahun 2000-an, transaksi tanah dengan nominal miliaran rupiah. Ini sangat fantastik sekali. Fee-nya 10% loh, sahabat-sahabat. Itu fee dari sebelah pihak. Dan bapaknya Bang Rian lah yang menjadi mediator utama, yang menjadi penghubung sampai terjadinya transaksi jual beli. Namun sebelum uang itu dapat beliau terima, Allah di sini telah memanggilnya terlebih dahulu. Beliau sadar umurnya udah nggak panjang lagi. Beliau menitipkan pesan amanat sama sahabat baiknya yang bernama Pak D ini tadi. Mas, nanti kalau semuanya sudah selesai tapi aku ndak bisa ikutan, kamu yo yang menyelesaikan urusanku di rumah. Si Pak D ini ndak ngerti awalnya apa yang kamu omongin. Ya ndak gitu aja. Pokoknya kalau nanti jual beli udah selesai, fee-ku udah keluar, jangan kamu kasih istriku dulu, kamu simpan. Kamu nanti yang ngatur. Yang penting kasih secukupnya untuk modal. Nah, yang diutamakan Rian, aku janji belikan sepeda motor dan
kuliahin dia, kamu atur semuanya. Dan seakan-akan apa yang diucapkan oleh ayah Bang Rian ini, ya, itu sebuah kenyataan yang sudah dapat dilihatnya. Memang sebelum transaksi jual beli ini terjadi, sebelum fee Pak Kang keluar, beliau sudah mengembuskan nafas terakhir. Dan Pak D lah yang menerima uang ratusan juta, bahkan hampir 1 miliar fee-nya saja dari Pak Kang yang Rian katakan, kerja apa sih Pak? Sakit-sakit kayak gitu, keluyuran, nyari gara-gara, mau mati. Itu hasilnya. Bahkan ibu Bang Rian pun di sini tidak dikasih tahu. Dikasih tahu ketika beliau memberikan amplop coklat untuk modal. Itu pun dengan satu syarat, anak-anakmu jangan ada yang tahu, itu amanat. Dan ketika Bang Rian sudah sukses, sudah merasa hebat dengan keberhasilannya tanpa ada campur tangan seorang ayah, bahkan tidak menganggap, apa sih peranan ayah dalam hidupku, nyusahin, bikin malu. Saat itulah sang ibu membuka tabir kebenaran dan membuat kesombongan dari Bang Rian yang membusungkan dada itu sama sekali nggak ada artinya lagi, sahabat-sahabat. Sama sekali nggak ada artinya lagi setelah beliau mengetahui kebenaran apa yang diberikan oleh Pak D itu semua uang dari almarhum ayahku. Itu semua janji-janji yang sudah beliau tepati sekarang. Bang Rian di sini baru sadar bahwa ayahnya lebih hebat dari ayah-ayah yang lain. Ayah-ayah yang lain mungkin semasa hidupnya berjanji dapat ditepati, tapi ayah Bang Rian, ketika beliau sudah meninggal dunia, janjinya malah dapat ditunaikannya. Tapi Bang Rian terlambat untuk sadar akan itu. Terlambat, tidak ada gunanya lagi. Hujatan, kekesalan, cemooh, itu sudah menyakiti hati dari almarhum yang sekarang sudah meninggal dunia. Sesal, penyesalan, itulah yang dirasakan oleh Bang Rian. Tidak ada artinya lagi, dia bilang. Dia serasa ditabok berkali-kali, tapi nggak ngerasa sakit. Dia merasa mimpi, tapi ini nyata. Dia merasa kalau bisa dunia ini diputar, dia nggak mau melalui jalan ini. Lebih baik aku kerja part-time untuk kuliah daripada aku harus mengakui bahwa ayahku bukan tukang bual janji. Sakit rasanya, Bang Rian bilang. Sakit menerima kenyataan ini. Jadi, ya, setelah sebuah kebenaran diungkap oleh sang ibu, Bang Rian ini baru sadar. Bang Rian sudah terlambat ya untuk menyesal, namun saya yakin dan Bang Rian pun di sini yakin bahwa sebelum ayandahnya meninggal dunia, beliau sama sekali tidak menyimpan dendam sama anaknya. Namun di sini rasa bersalah Bang Rian terhadap dosa-dosa yang telah beliau lakukan kepada ayandanya lah yang menjadi beban, menjadi mimpi buruk di kehidupan Bang Rian. Ditambah lagi di saat Bang Rian ini memiliki seorang anak. Di situ tambah membuat Bang Rian ini hati ini tersayat, sahabat-sahabat. Ketika Bang Rian ini ngasuh anaknya, Bang Rian keingat dengan kejadian ketika Bang Rian diasuh sama almarhum ayahnya. Apa yang dianggap Bang Rian di masa kecil, ya itu biasa. Nggak ada arti kok kalau bapak melakukan itu sama anaknya, kewajiban. Tapi ketika Bang Rian berperan menjadi seorang bapak, merasakan sendiri perbuatan, tingkah laku dari si anak di sini, batinnya seakan-akan teriris-iris.
Ketika baru mau nyuap nasi, tiba-tiba anak lari, tup, nemplok di pangkuan. Nggak jadi nyuap nasi. Nggak jadi makan. Ngomong anak dulu. Ketika kita sudah belikan sesuatu sama anak, tapi nggak sesuai dengan keinginannya, dibuang sama anak. Padahal kita beli hujan-hujanan, penuh perjuangan. Tapi si anak tiba-tiba enak aja ngebuang. Sakit rasanya di sini. Berarti ini yang dirasakan oleh ayahku. Belum apa-apanya tingkah laku anakku ini dibanding dengan kelakuan kecilku. Aku loh, jelas-jelas depan muka bapakku ku bilang, "Pak, bisa nggak Bapak? Jangan ngutang kalau mau makan, aku malu." Nggak sanggup Bang Rian merasakan sakit kalau anak Bang Rian ngomong kayak gitu depan congor Bang Rian. Ditambah lagi sebuah kejadian. Ketika anak Bang Rian ini TK, yang mana biasanya ketika anaknya di TK, ya ini kalau ndak istrinya yang nungguin, dititipin lah sama guru-guru yang ada di TK. Bang Rian tugasnya cuma jemput antar. Bang Rian sekarang udah pakai mobil. Nah, TK anaknya ini di pinggir jalan, tapi bukan jalan utama, jalan komplek kayak gitu. Pada saat itu, pada hari itu Bang Rian ini telat menjemput anaknya. Sadar dia, wah udah jam 11 ya, anakku udah pulang nih, tapi kerjaanku tanggung ya, mau ditinggal tuh tanggung. Ya udahlah, palingan dia lagi main nih ya sama gurunya, kalau enggak main di taman ya, biarinlah aku selesaikan dulu. Lebih mementingkan pekerjaan kebanding anak ya. Sedang Bang Rian ini sibuk ya, menyelesaikan tugas, handphone berdering. Lihat istri. Ketika diangkat, suara tangis terdengar dari telepon tersebut. Mengabarkan kalau, "Anak, Pak, anak, kamu kemana? Kok belum jemput? Anak kita, Pak." Gurunya nelpon, anak kita keserempet motor. Sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu Bang Rian ini, masa iya sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Belum percaya dengan kenyataan yang sudah terjadi. Beliau pun bergegas ke rumah sakit yang dituju. Sesampai di sana memang iya, anaknya cedera di bagian dahi, di bagian siku, luka-luka lah diserempet motor. Yang nyerempet pun tidak sengaja. Kejadiannya, motor itu lewat pelan, tidak terlalu ngebut. Anaknya ini tiba-tiba nyebrang. Anaknya yang nabrak motor, bukan motor yang nabrak anak Bang Rian. Ketika merawat anak itu di rumah sakit, Bang Rian di sini kembali meneteskan air mata mengingat, ya Allah, Bapak loh, yang kerjanya ngojek, yang kerjanya itu harus keliling-keliling lah, baru dapat duit. Bapak yang penghasilannya tergantung dari jalanan, kok nggak pernah telat ya jemput aku, mulai dari aku SD sampai aku SMA, kok nggak pernah telat ya. Sebelum aku keluar, bapakku udah ada. Apa bapak nggak takut nggak dapat duit untuk makan daripada telat jemput aku? Berarti apa yang kulakukan sama anakku belum apa-apanya dibandingkan kasih sayang bapaknya Bang Rian sama Bang Rian. Telat bro, sadarnya telat. Dimana dibalik skema penjemputan, yaitu motor itu didorong dulu, jalan kaki si bapak ini dituntun karena minyaknya itu pas-pasan untuk pulang. Belum lagi hujan, belum lagi panas, belum lagi di atas motor Bang Rian ini ngedumel aja. Ada aja salah bapaknya. Bapak jangan jemput dekat-dekat Pak, teman-temanku malu Pak, anak tukang ojek. Tapi bapaknya sama sekali tidak pernah sakit hati dengan ucapan-ucapan Bang Rian. Melihat anaknya yang terbaring di atas tempat tidur, ya, tubuhnya banyak perban bekas luka, Bang Rian di sini berpikir kalau ingin rasanya mengulang masa kecil dulu. Ingin menjadi sahabat untuk bapak.
ingin menjadi teman untuk Bapak, ingin menjadikan Bapakku pahlawanku. Itulah penyesalan yang dirasakan oleh Bang Rian. Sesalku tak ada arti ketika kesombonganku sudah melampaui batas. Kasih sayang seorang ayah yang tanpa batas lebih luas dari samudra. Peluk seorang ayah yang lebih besar dari pelukan gunung. Yang tulus sama sekali tidak dirasakan, tidak dianggap oleh Bang Rian. Namun tekad upaya dari seorang ayah ingin melihat kehidupan anaknya di masa yang akan datang untuk menjadi orang yang hebat, lebih dari sosok bapak, bahkan ya lebih hebat lagi lah kalau bisa. Itu adalah impian setiap orang tua. Segala upaya mereka lakukan, walaupun di saat-saat genting, di saat-saat kritis, beliau tidak memperdulikan kesehatan, asalkan harapan untuk anak-anakku. Walaupun cuman sekedar janji dulu, usahanya terus dijalankan dan alhamdulillah beliau dapat menunaikan janjinya walaupun beliau sudah meninggal dunia. Hebat kan? Saya baca cerita ini salut. Orang yang masih hidup di dunia ini itu sulit untuk menunaikan janjinya, menepati janjinya. Lah ini subhanallah, orang yang sudah meninggal dunia dapat menuntaskan janjinya. Nah, nanti Bapak beliin motor ya, untuk kamu kuliah, bukan untuk ngojek. Kayak Bapak, kamu kuliah ya nanti. Janji loh itu. Penuntasannya ketika beliau sudah meninggal. Saya berkali-kali memahami di bagian mana misteri di balik kehidupannya. Saya mencoba menggali, mengulas. Ternyata saya dapat menyimpulkan. Misterinya adalah keyakinan seorang ayah. Harapan besar seorang ayah kepada anaknya. Walaupun nyawa sudah berpisah dari badan, asalkan niat tulus, tekad yang kuat, diiringi doa dan usaha, insya Allah akan memberikan jalannya. Seperti jalan hidup dari Bang Rian. Walaupun jalan itu tidak dianggap, tidak diakui, itu adalah upaya dari ayahnya yang dari kecil membesarkan Bang Rian. Sama sekali tidak dianggap. Sosok ayah sudah digantikan dengan sosok Pak D yang dermawan baik hati. Tapi itulah kenyataannya. Sebuah misteri terungkap. Yang dianggap tidak ada ternyata menjadi bahagian besar di dalam kehidupan ini. Jangan pernah sekalipun menganggap seseorang tidak ada. Jangan pernah sekalipun menganggap orang itu tidak berguna atau sengaja mengabaikan seseorang yang ada di sekitar kita. Karena rezeki pertemuan mau jodoh itu bukan diatur di atas kertas, namun Allah yang menentukan. Ketika Allah berkehendak, walaupun sudah meninggal ayah Bang Rian tadi, janjinya tetap dapat ditunaikan. Untuk apa? Untuk membungkam, untuk membuktikan, untuk meruntuhkan kekerasan hati dari seorang anak yang tidak menganggap seorang ayah. Perjuangan seorang ayah, kasih sayang seorang ayah. Semoga dengan kisah ini kita sama-sama dapat mengintrospeksi diri.
Setiap kehidupan memiliki jalan masing-masing, sahabat. Jangan pernah kita iri dengan kehidupan tetangga sebelah kiri, tetangga sebelah kanan. Wih, bapaknya kerja kantoran, pakai mobil. Wih, di sana bapaknya pedagang, punya mobil 2. Ih, bapakku motor aja kredit udah butut. Jangan pernah kita membanding-bandingkan. Karena kita tidak pernah request, orang tua kita tidak pernah request kita dilahirkan di keluarga mereka. Dan kita pun juga tidak pernah request. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan. Di setiap Allah sudah menentukan. Di situ ada jalan kebaikan untuk kita. Mungkin yang punya mobil bagus, yang bapaknya PNS, yang bapaknya pedagang, yang punya mobil 2, mereka tidak dapat memberikan kasih sayang yang tulus dari seorang ayah yang punya motor butut. Tidak mendapatkan perhatian yang full dari seorang ayah yang tukang ojek. Mungkin ayah-ayah mereka tidak on time jemput ketika sekolah, tapi ayah yang tukang ojek ini berdiri sebelum bel berbunyi. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Itulah yang dinamakan kehidupan. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Penuh makna sekali dan menguras emosi saya membawakan kisah satu ini. Bang Rian, sehat-sehat Bang Rian ya. Bukan pintu maaf sebenarnya yang Bang Rian cari lagi. Doa yang Bang Rian butuhkan. Panjatkan doa untuk almarhum Bang Rian. Semoga Allah melapangkan kubur orang baik ini, melapangkan kubur orang yang sabar ini, melapangkan kubur orang yang memiliki tanggung jawab besar ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Doa yang banyak Bang Rian. Tidak perlu Bang Rian meminta pintu maaf. Ya. Bukan saya menjamin, menjanjikan, enggak. Tapi saya rasa ketika saya membawakan cerita ini, ketulusan hati almarhum menyayangi Bang Rian. Sangat tulus sekali. Tiada tara dan tiada banding. Percuma Bang Rian minta maaf sama beliau. Kalau beliau ada, kalau beliau masih hidup nih, Bang Rian datang kucuk-kucuk, "Pak, maafin Rian." Ya paling Bang Rian diketawain. Apa yang mau dimaafkan? Karena apa yang kamu lakukan sama sekali ndak dimasukin hati. Itulah watak, sifat, kebesaran hati dari almarhum ayah Bang Rian yang saya rasakan ketika saya membawakan cerita berperan menjadi almarhum ayah Bang Rian. Ya Allah, pilu sekali. Itulah menariknya sebuah kisah misteri di balik kehidupan ini. Ya, saya dapat mengekspresikan rasa. Ya, nano-nano jadi cerita ini. Rasanya itu berkolaborasi dengan storytelling. Ya, mudah-mudahan banyak sahabat yang mengirimkan cerita seperti ini. Jangan malu. Untuk apa malu dengan semua yang telah kita lakukan? Jadikan cerita ini untuk gambaran teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin lupa untuk perhatian dengan orang tuanya mungkin setelah mendengarkan kisah ini. Nelpon, "Pak, Bapak di mana, Pak? Sehat, Pak? Besok aku pulang ya, Pak. Kalau enggak Bapak kesini ya, Pak." Mudah-mudahan setelah mendengarkan cerita ini ingat sama Bapak, ingat sama Ibu, ingat sama keluarga. Amin. Untuk sahabat yang sedang berada jauh di luar negeri, kalau terpisah jarak jauh gitu ya, bisa video call kan sekarang. Yang penting komunikasi jalan terus ya, kasih kabar. Jangan sekali ketemu langsung ngomel-ngomel. Tidak baik. Jadi itulah sebuah kisah misteri di balik kehidupan kali ini. Misterinya sangat misteri sekali. Ya. Saya nggak nyangka Bang Rian ini bisa sukses, bisa kuliah, yang mana dia udah bangga kalau ini jerih payahku, ya kan? Ternyata enggak, masih campur tangan dari almarhum yang dianggapnya enggak ada arti. Subhanallah. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang baru bergabung boleh klik tombol subscribe, follow akun Instagram kami di Rio Wijaya 91, di sebuah kisah misteri, akun TikTok di sebuah kisah misteri official. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Saya Rio Wijaya undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri di balik
kehidupan.